Oke, ketemu lagi bersama saya Adri Zulpianto yang tukang bakso tapi nggak bawa hati. Oke, kali ini saya bersama dengan Kang Jajang, kita akan membahas terkait dengan paradoks di tengah-tengah pemerintah. Pastikan terus di luar gitu. Oke. Capek bener ngurusin negara ini kayaknya ya. Berat ya. Di awal udah ini. Berat banget kayaknya. Sampai tarik napas. Iya Kang Jajang. Aduh Kang Jajang kayaknya aktif betul ngurusin negara ini. Gak bisa habis urusan korupsi itu ya. Iya, kita sebenarnya mantengin aja, bukan ngurusin, liatin aja. Komentarin. Iya. Komentarin yang katanya lagi ngurusin gitu. Betul. Tapi itu kan tuh gimana sih ceritanya itu 50 juta tapi korupsi 50 juta katanya nih. Korupsi 50 juta tapi nggak ditahan, jangan ditangkap katanya, jangan ditangkap. Nah, itu statement terbaru ya. Jaksa ya. Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Keren tuh. Banyak sebenarnya tadi statement-statement yang kita sebut kontraproduktif. Bukan cuma dari Jaksa Agung, KPK pernah gitu kan soal korupsi juga. Ya. Dari elit parpol ya, politikus juga banyak sebenarnya. Ya. Presiden juga banyak. Jadi lengkap tadi yang dari kinerja juga minim. Kita masih mempertanyakan, terus juga mereka ngomong aja udah menimbulkan polemik gitu. Jadi bikin kita apa ya? Tanda tanya, jengkel ya, dongkol juga seperti itu. Ya itu betul. Memang fatal sih. Apalagi ya kalau misalnya itu pendapat yang sifatnya pribadi, mungkin di ruang-ruang khusus boleh lah. Tapi kalau sampai ke publik kan, jadi kita kan udah jelas kan masalah bagaimana korupsi gitu kan masih parah banget. Betul. Gitu. Kalau jujur gitu kan, apalagi aparat penegak hukum pasti paham betul soal masalah korupsi itu. Dari pusat sampai bawah gitu kan, dari atas sampai bawah itu. Dan bukan masalah angkanya. Tapi tadi bagaimana masifnya gitu kan. Itu yang 10.000 aja dikali 2 juta berapa gitu kan. Ya betul. Yang 50 juta misalnya yang kalau masif gitu kan dilepasin. Bagaimana nasib masyarakat. Betul. 200.000, 50.000, 100.000 aja kalau buat masyarakat itu luar biasa gitu kan. Iya. Apalagi 50 juta gitu. Apalagi 50 juta itu bisa bisa menyekolahkan berapa orang miskin misalnya gitu kan, 10 juta gitu, subsidi pendidikan lah misalnya. Jadi itu sangat menciderai tadi ya semangat pemberantasan korupsi, melukai hati masyarakat gitu. Betul. Dan kontraproduktif lah. Ya, kalau memang 50 juta itu nggak usah ditahan, nggak usah ditangkap, cuma cukup balikin aja gitu kan. Kenapa nggak maling ayam juga dibalikin aja? Betul. Yang maling ayamnya dibalikin. Betul. Yang maling kokoa itu juga dibalikin kokoanya kan gitu. Itu harusnya itu tadi statement tadi yang misalnya keberpihakan ya posisinya. Kalau kita bisa lihat hukum ada itu kan untuk menegakkan keadilan, Bang Andri. Dan menegakkan keadilan itu kan membela yang lemah. Misalnya banyak nih kasus pencurian dan sebagainya. Ketika dicek nih, ada ketika pandemi seorang bapak-bapak maling handphone katanya buat anaknya karena untuk sekolah online sampai maling. Betul. Tapi tetap di atas nama hukum diproses gitu. Proses kan. tetap berjalan. Nggak pernah kita dengar tokoh elit pejabat yang berani gitu kan berstatement misalnya. Ketika ada kasus seperti itu gitu lebih baik dilepaskan atau bahkan dibantu gitu kan. Atau bahkan pejabat di daerah tersebut gitu kan harus bertanggung jawab karena kan tadi kenapa tuh masyarakat sampai maling? Karena kan berarti dia nggak sejahtera. Betul. Dan sebagainya. Itu kalau bicara keadilan ya. Tapi sebaliknya justru ketika statement itu jadi legitimasi atau pembelaannya kemana lagi sih kalau yang 50 juta yang korupsi itu kan pejabat. Ini pejabat gitu kan. Mereka seolah-olah udah enggak lagi melirik masyarakat kecil gitu.
parah banget kalau kita lihat implikasinya gitu. Dari alam bawah sadar, kata-kata keluar itu kan sebenarnya entah itu keceplosan gitu kan, itu kan dari apa ya, dari cerminan ya, bagaimana keyakinan dia gitu kan soal keadilan, apalagi dari seorang penegak hukum, aparat penegak hukum, Bang Adri. Iya. Itu kalau bicara tentang keberpihakan ya, katanya kan ya nih ya yang berkuasa sekarang ini kan katanya partai wong cilik ya kan. Dari awal itu ya. Tapi nggak ada sesuatu yang kelihatan itu wong cilik yang membela terhadap wong cilik gitu kan ya. Pertama, undang-undang Ciptaker yang jelas-jelas juga pada prosesnya menimbulkan banyak korban. Betul. Yang ujung-ujungnya juga perlu direvisi dan dikaji ulang karena tidak sesuai dengan konstitusi lah gitu. Itu juga masalah. Nah, keberpihakan itu juga diliatin nih, kayak kasusnya Raka Buming dilaporin ya kan, Raka Buming dilaporin sampai prosesnya juga nggak ada kan gitu. Katanya, karena kita bicara tentang paradoks gitu ya, dalam tema paradoks, katanya masyarakat itu belum lama tuh sebelum si Ubedillah Badrun ini melaporkan Raka Buming, KPK juga bilang, karena di akhir tahun kemarin ya, kita masih ingat ya pernyataan KPK yang bilang, ya banyaknya korupsi, banyaknya pelanggaran hukum gitu, itu karena memang kurangnya partisipasi publik. Nah, Ubedillah Badrun adalah salah satu contoh untuk meningkatkan partisipasi publik gitu ya. Tapi pada prosesnya ya juga nggak direspon, malah dilaporin balik oleh orang-orangnya Jokowi. Ini kan aneh sih sebetulnya. Orangnya Jokowi yang dilaporkan adalah anaknya Jokowi, tapi yang melaporkan lingkarnya Jokowi. Ini juga aneh. Betul. Ini aneh. Kenapa nggak bikin lagi lingkar Raka Buming? Iya. Iya kan? Kalau perlu bikin aja undang-undang ya. Iya. Presiden dan keluarganya dilarang dikritik gitu. Iya. Dilarang dilaporin. Udah gitu aja. Dilarang biar kita dilaporin. nerima gitu. Iya. Oh ya paham gitu kan. Iya kan? Karena suci bersih gitu kan. Iya. Kayak tadi yang pertama soal Partai Wong Cilik ya, yang lagi berkuasa. Memang jargonnya dari dulu seperti itu. Iya. Tapi kalau kita lihat track record ya, ini udah 2 periode, udah mau habis lah. 2022, Iya. 2 tahun lagi ya Bang Andri ya. Betul. Dari segi kebijakan kalau kita ngelihat ya apa ya, dari kelompok oposisi selalu mengkritik bahasanya itu pencitraan. Tapi memang betul juga sih, seolah citra doang yang ditampilkan ke publik. Kalau dibedah lagi, dibongkar lagi gitu kan, dari segi kebijakan-kebijakan fundamental ya, kayak misalnya dari segi legislasi, pembuatan undang-undang, kemudian juga proyek-proyek besar gitu kan. Yang menikmati kelompok mana sih? Bukan kelompok wong cilik loh. Gitu. Tapi untuk kebutuhan kayak tadi misalnya banyak sekali tuh kata presiden ditunjukin ke publik nih. Stop impor bawang, stop impor beras gitu kan. Tapi di sisi lain menteri-menteri ini menjalankan tadi impor itu berjalan gitu kan. Dia seolah-olah ngomel-ngomel gitu kan. Ya ini kan yang masa sih dia ngomong A gitu kan, tapi realitas B, kita puyeng juga kan. Kita nggak boleh juga kan nuduh pemimpin kita ini bohong gitu, tukang bohong gitu kan. Tapi realitasnya selalu paradoks itu, berbeda-beda gitu kan. Apa yang diomongin realitasnya berbeda gitu kan. Dan tadi juga masalah tadi seolah-olah citra Presiden Joko Widodo kan dari awal katanya. Dari rakyat juga gitu kan, dari bawah gitu kan, sampai dulu ketika pengen jadi presiden turun ke gorong-gorong gitu kan, rakyat dulu mungkin udah jengah ya masyarakat dengan pemimpin yang elit, butuh sosok yang merakyat ya, terpilihlah Presiden Joko Widodo ya, tapi ketika memimpin ini luar biasa gitu kan tadi, dari dulu yang sering dikritik oligarki gitu kan, tapi tiba-tiba menantunya, anaknya gitu ikut berpolitik gitu kan sebagainya. Bukan berpolitik doang, tapi tiba-tiba anaknya juga yang satunya. Yang nggak ada di politik sama sekali tuh. Yang jualan martabak. Betul, tapi bisa beli saham yang sampai hampir 100 miliar gitu. Itu duitnya dari mana gitu kan. Itu yang dikritik sama nyambung kan. Yang Ubedillah Badrun gitu kan. Padahal kan tadi memang nyambung, misalnya sekelas dosen, aktivis pendidikan, dan rajin juga tadi mengomentari ya, pengamat politik demokrasi lah. Itu kan bagus sebenarnya ya untuk partisipasi masyarakat. Contoh untuk dosen-dosen lainnya ya. Bahkan termasuk
buat mahasiswanya yang betul. sekarang mungkin agak adem ayem ya, karena mungkin saya kurang update aja ya. Tapi emang agak adem ayem sih. Tapi muncul satu, tiba-tiba langsung dihajar. Polanya selalu seperti itu, banyak sih yang sebenarnya yang bersuara gitu, ngelantang dikit, ada aja ngehajar gitu. Walaupun mungkin bukan orang yang bersangkutan ya, tapi kelompok lain ya. Tapi kalau kita identifikasi, lingkaran mereka juga gitu kan. Bahkan itu lebih parah ya, kayak cuci tangan Bang Adri gitu. Saya nggak suka dikritik sama Bang Adri ya, tinggal nyuruh bawahan saya aja gitu kan. Oh, saya seolah-olah bersih gitu. Itu kan lebih parah Bang Adri. Terus yang bersangkutan ngomongnya ya udah nggak apa-apa sih, dilaporin aja, biarin itu. Betul. Ini, tinggal dibuktiin aja gitu kan. Padahal ya nggak usah pakai topeng lah, buka lah topengmu gitu kan. Iya kan, ya ini bukan jijik ya, agak geli gitu kan. Ya ini kan mendebak-debak di ini aja ya, tebak-tebak kucing dalam karung lah ya gitu ya. Karena memang perpolitikan itu sebetulnya bagus sih sebetulnya, karena memang itu adalah bagian daripada demokrasi, adanya partai politik. Tapi corak politiknya cobalah, ya ampun, ini udah 2022. Iya, gitu kita kan capek juga tadi dibohongin terus ya rakyat, maksudnya kesannya ya. Betul. Gitu kan, kasihan banget gitu. Indonesia ini juga udah 76 tahun merdeka. Corak politik ayolah yang dewasa dikit, nggak usah yang jorok-jorok begitu gitu ya. Nggak usah yang di depan kamera sok manis, tapi juga kenapa nggak bilang di depan kamera itu pasti di depan kamera, udahlah nggak usah dilaporin, biarin aja, nggak usah, ya biarin aja proses, nggak perlu Sikap, tunjukin aja kayak tadi. Udah nggak usah dilaporin, biarin itu proses hukumnya berjalan, kan biasanya begitu kan. Coba itu cabut laporan, kan bisa aja. Karena memang ya laporan itu kan sifatnya memang ada dua sih seharusnya. Ini kan pinternya ya yang legislasi nih, pembentuk hukum nih, yang buat hukum, dibikin ya ini biar aman nih, elit politik kalau ada apa-apa ini boleh ada yang melaporkan, tapi juga ada yang harus yang bersangkutan yang melaporkan kan gitu ya. Itu ada dua pilihan tuh memang. Tapi yang lucunya, ingat nggak waktu kasus isu-isu presiden minta 3 periode? Jokowinya sendiri bilang yang minta 3 periode itu menampar muka saya. Kenapa nggak ada yang laporin tuh yang munculin 3 isu? Ngomong doang ya. Iya, karena Jokowinya sendiri juga kan merasa dihina di situ kan. Tapi nggak ada tuh projo-projo yang melaporkan itu penghinaan gitu kan, minta 3 periode itu penghinaan. Karena Jokowinya sendiri juga merasa dihina kan gitu. Ini juga aneh prosesnya sebetulnya Kang Jajang. Dia paradoks betul gitu, maksudnya maunya apa sih? Penasaran nih, Pak Jokowi lagi ngomong jujur atau enggak gitu pas ngomong kayak gitu ya. Atau ya kita jadi berasumsi yang enggak gitu kan. Kan pada faktanya cuma omongan doang. Kalau kata orang anak-anak muda itu munafik lah gitu kan. Muna gitu. Enggak, kalau muna. Iya, apa yang diomongin sama yang dilakuin berbeda gitu kan. Berbeda. Kalau kata anak UI, king of lip service. Iya, itu lebih sadis lagi itu. Itu kalau kata anak UI itu ya, mahasiswa harus kayak gitu sebenarnya. Berani kalau memang apa yang dibilang cuma pencitraan doang gitu kan. Udah bilang aja seperti itu. Iya. Tinggal bilang aja. Yang kadang-kadang gitu sih. Ya itu tuh nanti menjamur tuh politik kayak begitu. Kapan negara ini bakal demokrasi pure 100% demokrasi gitu. Ketika rakyat kemudian dilaporkan karena melaporkan korupsi, ini kadang-kadang aneh kan Kang Jajang itu udah berapa kali dilaporin? Disomasi sering ya. Kita sih kasus-kasus kecil aja gitu. Cuma yang bikin kita gedek itu tindak lanjut mungkin ya gitu kan. Tapi pada masuk tuh. Iya. Pada masuk ya. Kan ada pelaporan terus ditindaklanjutin kan, pemeriksaan, penyidikan gitu kan. Panjang banget gitu Bang Adri. Pemeriksaan aja itu udah syukur gitu kan, penyidikan. Dan memang itu permasalahan di kita, bagaimana misalnya nggak usah ngomong mendorong partisipasi publik lah. Kalau di aparat penegak hukum sendiri gitu kan, untuk bagaimana memproses laporan sendiri, tadi pertama masih bertindak pasif Bang Andri. Ya betul. Jadi yang bukan lucu, beratnya partisipasi publik ini Bang Andri, misalnya satu kasus kita menemukan kasus ya yang kita alami ya. Kita laporin nih soal data-data bukti-bukti dan sebagainya, mungkin 2 bukti dan sebagainya. Itu biasanya dari aparat penegak hukum menekankan ke pelapor. Jadi kan kita sebagai masyarakat sipil Bang Andri,
yang ikut serta peduli lah terhadap masalah korupsi gitu. Betul. Kan dengan tanpa biaya dari pemerintah banyak gitu. Ini kan beda lagi kalau dengan aparat penegak hukum ya. Kerjanya mereka memang kayak gitu, melakukan penyidikan gitu kan. Ada budgetnya, ada anggarannya, keahliannya di sana gitu kan. Nah, ketika ada kasus tadi bukti-bukti itu selalu ditekankan kepada para pelapor itu. Ini kan jadi yang lambat juga. Itu kita sebutnya mungkin pasif ya. Buktinya enggak lengkap dan sebagainya. Kayak misalnya yang dilaporkan sama Ubaidillah Badrun soal dugaan tadi ya nepotisme korupsi Kaisang itu ya, soal ada kaitan sama perusahaan gitu kan. Itu kan secara logika hukum sebenarnya dari runutan yang dijelasin gitu kan, bagaimana proses alurnya ya gitu kan, bagaimana pembentukan perusahaan dan sebagainya, ada dugaan kaitan kerjasama sama anak dari salah satu perusahaan besar PT Sinarmas dan PT Sinarmas anak usahanya itu punya masalah gitu kan. Itu kan dari logika memang ada dugaan tadi, ada indikasi ya, kolusi. Tapi ketika misalnya dari pelapor Ubaidillah Badrun melaporkan ke aparat penegak hukum, nanti pasti yang ditekan itu Ubaidillah Badrun gitu, yang sibuk ngajar gitu kan, ini gitu kan, suruh ngumpulin bukti-bukti gitu kan. Betul. Padahal kan kalau di pemerintah ada PPATK, nanti bisa ditelusuri, banyak banget itu, bisa kerjasama. Kalau di KPK nggak sanggup, kerjasama sama kepolisian, kejaksaan, banyak banget Bang Andri. Bahkan tadi melibatkan masyarakat. Mereka punya anggaran, mereka punya budget, punya tenaga, punya waktu, kerjanya itu. Betul. Tapi selalu melulu kayak gitu. Jadi seolah-olah jadi alasan juga ketika kasus-kasus itu tidak ditindaklanjutin. Makanya nggak aneh kalau banyak kasus yang mangkrak. Bahkan lebih sedih lagi ketika pelapor itu justru dilaporin balik gitu kan. Dan yang dilaporin balik itu prosesnya lebih cepat gitu kan. Karena tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti itu bisa ada beberapa dugaan ya. Tidak cukup bukti itu bisa diumpetin. Bisa kayak gitu tadi. Nanti kan jadi pertanyaan kan kalau kayak gitu. Jadi datanya ditutupin. Iya, itu kan tadi bisa. Kalau kita misalnya laporan itu kan proses tadi nanti kumpulan. Yang penting kan ada itikat baik, niat baik dari bagaimana dari aparat penegak hukum untuk menuntaskan supaya terang benderang. Mana yang salah, mana yang benar, kan nggak mungkin kan benar dua-duanya kan. Yang apakah terbukti, bukan terbukti, apakah benar-benar tuh dan sebagainya. Harusnya sanggup. Jadi kan kita nyangkanya aparat penegak hukum kita terkait dengan kasus-kasus khusus ya, korupsi masih kurang canggih lah gitu. Betul. Kasus korupsi yang katanya ini extraordinary crime, tapi pada prosesnya menjalankan sistem hukum yang biasa aja. Gimana bisa nyelesainnya? Iya kan ya? Iya, itu betul. Korupsi itu adalah kasus hukum yang sifatnya extraordinary crime, tapi pada prosesnya menjalankan ya kayak pencurian. Karena dia perlu bukti, ada nggak buktinya, padahal kan sebetulnya KPK kalau memang extraordinary dia bisa ngecek datanya, betul tadi kata Kang Jajang, bisa diintegrasikan datanya ke BPK misal PPATK gitu kan. Ya itu juga hal yang seharusnya ya Kang Jajang bisa kok untuk melakukan itu gitu kan, ngecek data gitu kan ibaratnya. Kenapa sekelas KPK enggak gitu kan. Bahkan yang waktu itu pernah kita bahas juga, PPATK sudah menyampaikan nih, atau BPK sudah menyampaikan nih ke KPK, tapi pada kenyataannya juga nggak dilayanin juga, padahal itu dari orang yang ngurusin keuangan juga. Kan waktu itu kan. Penggelapan uang berapa puluh miliar ya itu, kasus uang haram lah ya, yang takut disalahgunakan ya. Betul. Tapi ya tadi, itu fakta-fakta yang terjadi di aparat penegak hukum ya, yang secara kerjasamanya ya, nggak terintegrasi gitu kan. Jadi justru miss ya. Jadi seperti punya kepentingan masing-masing gitu. Padahal kan kepentingannya harusnya satu tadi, bagaimana menciptakan keadilan lah tadi gitu kan. Menindak orang-orang yang salah gitu kan. Benar, salah kan jelas. Nggak di ruang-ruang di ruang abu-abu lagi gitu kan, bukan orang politik lah. Dan ya sekarang nih tadi dari statement, tindakan, sikap semuanya jauh dari ekspektasi kita ya. Agak sedih juga. Dan gimana kita bisa jadi negara besar gitu kan tadi dengan permasalahan. Makanya ya nggak aneh juga korupsi makin masif gitu kan. Makin masif atau sebenarnya korupsi belum terbongkar aja kayak tadi. nggak semakin besarnya tuh karena dipersempit dengan ruang-ruang oligarki Kang Jajang.
Nah, itu Iya, satu negara ini tuh nggak besar karena seharusnya kan besar nih, berkembang. Berkembang itu kan ibaratnya kalau suatu pohon ya berkembang, dia banyak ranting, banyak daun, dia Subur tumbuh, lah ya. ya dia subur gitu kan. Nah, kemudian ini dilancipkan karena oligarki. Yang seharusnya berkembang, ini dilancipkan karena oligarki. Ya, yang nggak anaknya, nggak mantunya, nggak ponakannya, nggak adeknya, nggak abangnya nih. Sekarang ruang politik diisi dengan itu, Kang Jajan. Betul. Ya kan? Perpolitikan oligarki ini, wow, sungguh luar biasa. Bancakannya di ibu kota negara baru. Iya. Kayak tadi jadi kalau kayak gitu jadi kerajaan aja deh gitu kan. Kalau jadi kan memangkas langsung ya, bukan lagi demokrasi ya. Iya. Tadi soal ibu kota negara baru juga tuh ramai tuh gitu kan. Padahal kan di tahun 2022 harusnya pemerintah itu fokus ke penanganan pandemi. Ya. Walaupun tadi dari dua aja nih kan ada program utama pemerintah kan pemulihan ekonomi nasional sama penanganan pandemi. Dua tuh. Tiba-tiba muncul nih pemindahan ibu kota baru. Ini apa? Sambutannya apa? Apakah dengan pindah ibu kota langsung nanti pandemi hilang gitu kan? Atau ekonomi langsung naik gitu kan? Meroket gitu kan? Agak aneh gitu, melenceng. Secara logika nggak nyambung juga. Justru tadi menambah masalah, menambah beban itu kan proyek yang butuh ribuan triliun kalau kita hitung itu gitu kan. Walaupun katanya 500 triliun ya. Tapi dengan luas wilayah gitu kan dan jaraknya juga jauh, nggak logis kalau anggarannya cuma sekitar 500 triliun gitu kan. Nanti juga harus dipertanyakan nih anggarannya dari mana. Terus penguasaan lahan bagaimana gitu kan. Nanti siapa saja nih yang menjalankan. Jangan sampai pengawasannya seperti apa karena itu menyangkut uang ratusan triliun. Betul. Dan wilayah yang nanti bakal menjadi penumpang negara gitu kan. Kalau sampai dikuasain tadi soal lahan di sekitar. Waduh bahaya nih nanti kayak misalnya contoh di daerah mungkin di Kabupaten Bekasi ya. Kalau kita lihat tuh wilayah untuk daerah pemerintahannya kan satu wilayah tuh Bang. Ya, betul. Jadi masyarakat Kabupaten Bekasi itu ada wilayah pemerintah gitu kan kayak istana gitu. Betul. DPRD-nya apanya gitu kan. Tapi ketika main ke perkampungannya beda banget ya Bang. Betul. Ada Jababeka gitu kan kayak terus tiba-tiba di pinggirannya gitu kan perkampungan itu kayak beda negara gitu beda kan. Planet. Iya beda planet gitu ya. Jadi ada kawasan elit, ada kawasan kumuh itu timpangannya luar biasa. Betul, itu Kabupaten Bekasi tuh memang begitu tuh kenyataannya tuh. Dan sayangnya negara pusat juga bisa tadi ibu kota negara juga kalau nggak benar-benar nggak diawasin ya. Tadi penguasaan lahan penting juga tuh wilayah penyangga ibu kota dan sebagainya lahan juga. Betul. Kita juga fakta bahwa sebagian lahan besar itu mayoritas dikuasain cuma beberapa orang doang Bang Andri kan. Nanti ke depan kan bisa dibayangkan itu tanah itu dan sebagainya. Ini sebenarnya kan tadi pertanyaannya pemindahan ibu kota negara ini untuk siapa sih? Kayak tadi katanya untuk supaya nggak Jawa sentris lagi dan sebagainya gitu kan. Nggak ini juga sih. Oh namanya juga Nusantara. Iya. Tapi sempat diledekin juga nggak sama media Cina ya, media luar lah gitu kan. Nusantara itu wilayah yang masyarakatnya sangat kreatif dari segi historis gitu kan. Satu yang tidak kreatif itu birokrasinya ya, pejabatnya karena jiplak nama Nusantara itu. Ya cukup jiplak aja nama-nama gitu kan nanti. Kadang bikin peradaban baru gitu kan, apalah gitu kan. Itu kearifan lokalnya atau tadi historisnya ya. Kita aja masalah sejarah aja belum selesai gitu kan tadi. Untung bukan metaverse tuh. Metaverse ya. Untung nama ibu kota barunya bukan metaverse. Tapi semangatnya sama kapitalis juga. Metaverse dan kapitalis. Untuk uang gitu. Iya. Padahal tuh ya Kalimantan itu kan paru-paru dunia. Betul. Dengan banyak tumbuhnya pohon-pohon di sana gitu kan. Yang dikhawatirkan dari paru-paru dunia ini itu hutan-hutan yang luas itu terbabat habis karena harus dipaksa untuk tumbuh lingkungan pemukiman gitu kan. Ini yang agak menjadi kacau gitu ya pola pembangunan di Indonesia ini. Memang mau meniadakan hutan gitu kan. Hutan itu mengganggu. Khawatirnya nanti itu pemerintahan cuma diisi sama macan aja kan gitu kan. Iya, nanti sepi gitu kan, gagal. Tadi banyak kalau saya sih itu tadi banyak yang optimis juga ya, walaupun kelompok mereka aja gitu kan. Mau bikin taman Jurassic pakainya kan. Mungkin iya, mungkin. Biar aja nanti para pejabat di sana gitu. Iya enggak.
karena kan gini Kang Jajang, kalau memang ini ibu kota baru harus membantai lahan hutan gitu kan, artinya kan habitat-habitat yang hidup di dalamnya kan kehilangan tempat tinggal, ya kan? Ini pada mau kemana kan gitu? Nggak ada loh pembahasan ibu kota negara baru itu pembahasan ini membangun ekosistem. Ekosistemnya itu dibilang sih sebetulnya, tapi nggak ada rancang bangunnya, maksudnya. Ya nanti ini akan menghidupkan ekosistem lingkungan yang ada, tapi nggak dibikin kayak suaka untuk binatang-binatang yang ada, lahan-lahan burung, macan, ular, atau apapun habitat yang ada di dalam hutan itu gitu. Itu kan nggak ada rancang bangunnya. Betul. Cuma bunyiin aja. Iya, problem yang sebelum-sebelumnya kan sebelum isu apa tadi di rencana pemindahan ibu kota negara itu masalah lahan di Sumatera, di Kalimantan itu kan parah banget Bang Adri, kayak tadi kebun lahan sawit tadi, yang tadinya hutan lindung, hutan adat dirambah sama para pengusaha gitu kan, itu udah parah. Ditambah lagi nanti bukan cuma swasta doang nih yang bahasa kasar itu merampok ya tadi, merambah wilayah tanah di Kalimantan ya, tapi pemerintah juga ikut-ikutan. Ini kan sedih juga sih ngelihatnya, kayak tadi kita sampai sekarang nih konflik wilayah agraria di Kalimantan parah itu. Soal tadi penambangan hutan dan sebagainya sebelum-sebelumnya ya udah berjalan ya, dan ditambah lagi dengan tadi proyek besar gitu kan ibu kota negara, bakal menimbulkan masalah. Tadi banjir udah parah gitu kan kalau kita lihat. Betul, karena memang berapa puluh ribu orang yang akan pindah ke ibu kota baru itu kan, artinya dengan berapa puluh ribu ASN yang akan pindah ke sana, yang dipikirin tuh kan apa iya dia nggak bikin rumah, apa iya dia nggak bikin tempat tinggal, belum lagi nanti karena melihat kapasitas ini potensi ada potensi ekonomi di situ, mall, perumahan, properti yang jelas-jelas tanpa ngeliat Kalimantan ya, yang hutan kayak begitu ya. Bekasi aja lahan sawah hilang kok buat perumahan murah yang entah apalah itu ya. Lahan sawah hilang kan gitu. Ya, ini artinya bakal bukan membangun ekosistem tapi malah merusak ekosistem yang sudah ada, yang sudah sebenarnya udah bener lah itu. Entah apa tujuan, betul tadi apa kata Kang Jajang. Entah apa itu tujuan dari, tahulah Kang Jajang. Iya, memang dari perencanaan tadi, pembuatan undang-undang juga dikebut itu kan, eksekutifnya ngotot gitu kan, terus juga legislatifnya juga sampai kayak kerasukan itu, rancang undang-undang yang sehari semalam dikebut gitu kan. Ini kayak lagi kerja target banget gitu kan. Mungkin memang duitnya gede juga gitu kan kalau untuk proyek besar gitu kan sebagainya, kita jadi curiga kan. Betul. Sedangkan tadi untuk proyek legislasi untuk legislasi undang-undang yang diusulkan oleh masyarakat ya, soal RUU PKS dan sebagainya gitu kan, yang sangat penting gitu kan. Bahkan untuk revisi aja yang diajukan sama buruh ya, kayak Omnibus Law dan sebagainya gitu kan. Kayak nutup telinga gitu kan. Tapi yang sama sekali dari masyarakat, dari akademisi, dari kelompok stakeholder masyarakat lah yang sebenarnya tidak, kalau saya melihat ya, saya berani ini dari kajian dan sebagainya juga nggak kuat gitu kan, yang ngedukung juga masyarakat secara keseluruhan sebenarnya dalam kondisi pandemi juga menentang gitu kan, nggak teriak keras aja. Dan yang ngotot itu ya di pemerintah aja gitu kan, di Jokowi, dan nggak tahu nih kan tadi gitu, mungkin pemodal ya ngotot gitu kan, karena kepentingan mereka gitu kan. Jadi bakal kebayang nanti bagaimana ibu kota negara yang baru itu hanya untuk segelintir orang, bukan cuma kepentingan masyarakat. Masyarakat cuma jadi penonton. Tadi dengan megahnya ibu kota negara baru ya, dengan Nusantara gitu kan, kan sedih juga kayak gitu. Buat apa ya? Kita cuma nonton doang ibu kota semewah apapun, kalau cuma bisa nggak ada manfaatnya, buat apa sih? Yang dibutuhin masyarakat itu, kita punya ibu kota negara yang mewah gitu kan, rumah kita ngontrak aja belum sanggup, terancam diunsir gitu kan. Ini kan lucu juga ya. Kang Jajang, terakhir dalam segmen ini. Ya tadi mulai dari paradoks banyak sebenarnya ya. Yang diharapkan sih mudah-mudahan sudahlah, jangan kebanyakan drama gitu kan, dibuka topengnya ya. Lelah juga kan ngelihatnya gitu kan. Iya. Ngomong A fakta B gitu kan, bahaya juga karena kan
kita juga takut. Paling bahaya itu kan negara dipimpin oleh para pembohong. Aduh, bakal kemana nih negara kita seperti itu. Dan ya kita sebagai masyarakat sipil ya harus tetap waras gitu kan. Yeah. Minimal ketika dibohongin oknum ya, elit penguasa, kita sadar lah gitu kan. Kayak misalnya kita dizolimi tapi nggak sadar, wah kita sedih juga gitu kan. Yeah. Tapi minimal kita sadar, tahu gitu kan, nggak gampang dibohongi, nggak gampang dimanipulasi gitu kan. Yeah. Kan ada tingkatan bohong, manipulasi gitu kan. Karena permainan elit-elit kita udah lihat udah canggih banget gitu kan. Ya itu aja sih tadi. Mudah-mudahan tetap kritis ya. Seperti muncul tadi dari kalangan dosen, mahasiswa gitu kan, berani. Kalau memang itu salah ya lawan gitu. Yeah. Apapun konsekuensinya kayak tadi. Betul. Yang dibela kan kebenaran gitu kan. Seperti itu Bang Antri. Oke, itu dia tadi. Menarik betul pembicaraan kita dengan Kang Jajang ini. Karena itu waktunya udah habis. Mepet ya Kang Jajang ya. Mepet. Tapi betul, negara ini negara demokrasi, bukan negara pencitraan. Apalagi negara yang diisi berdasarkan kekeluargaan. Saya Adi Zulfianto, di luar TV.